Battle Teens Kelapa Gading, how are you guys? I hope you guys are fine, I hope you guys are good dimanapun teman-teman berada. Welcome back to Battle Teens Service hari ini. Dan aku ingin ajak teman-teman semua hari ini untuk kita memberikan yang terbaik dalam ibadah ini. Why? Karena Tuhan sudah memberikan yang terbaik lebih dulu buat kita. Kita percaya dalam segala sesuatu Tuhan bersama kita. Dan ketika Tuhan bersama kita, siapa lawan kita? Amin. So let's give our praise for Jesus. Let's bring your hearts out. Come on. Whatever comes, whatever goes, there is one thing that I know, that you are faithful. Yeah, you are faithful. So I speak out your words. It has the power to change my world, and you're my breakthrough. Yeah, you're my breakthrough. I will trust you. Come on, we say, I will trust you. You are never-ending river, flowing through my power, washing over me. So I will run into the water. Jesus takes me deeper, saturating me. Come on. In the midst of despair, there's your God, and you are there, always with me. You're always with me. I will trust you. I will trust you. Let's go. You are never-ending river, flowing through like power, washing over me. I will run into the water. Jesus takes me deeper, saturating me. I don't care what it looks like, I'm coming in. Nothing will stop this passion while I'm praising Him. I don't care what it looks like, I'm coming in. Nothing will stop this passion of I'm praising Him. Oh, we're praising You, Lord. You're never-ending river. Come on. Oh, You are never-ending river, flowing through like power, washing over me. I will run into the water. Jesus takes me deeper, saturating me. I don't care. I don't care what it looks like, I'm coming in. Nothing will stop this passion of I'm praising Him. I don't care what it looks like, I'm coming in. Nothing will stop this passion of I'm praising Him. I praise Your name, God. Give the best praise and clap your hands for Jesus Christ our Lord. Yay! Mari setiap jemaat Tuhan hari ini, teman-temanku, mari kita datang ke hadiratnya lebih dalam lagi dari sebelumnya. Hari ini mari kita bersyukur karena kita punya Tuhan yang luar biasa, yang mau mengorbankan nyawanya buat kita. Kalau Dia aja berani untuk mati buat kita, nyawanya Dia kasih buat kita. Apa sih di dalam hidupnya yang Dia gak akan kasih buat kita? Mari teman-teman yang hari-hari ini sedang dilanda kekhawatiran, mungkin teman-teman bingung, jangan takut, karena Tuhan ada buat kita semua hari ini. Amin. Mari dengan iman kita sama-sama nyanyikan lagu ini. Oh Tuhan, Kau baik dalam hidup kami.
Walau ku harus berjalan dalam lembah kekelaman, perlindungan-Mu, oh Tuhan, nyatalah bagi hidupku. Tiada pernah sedetik pun, tiada pernah Kau tinggalkan. Sungguh mulia dan sempurna, hanya Kau layak disembah. Katakan, Yesus, Engkau juru selamatku. Dalam janji-Mu kemenanganku, selamanya kan ku nyatakan besar setia-Mu, Tuhan, di hidupku. Terima kasih Tuhan, Kau yang tak pernah tinggalkan kami sendirian, Tuhan. Oh Yesus, walau ku harus berjalan dalam lembah kekelaman, perlindungan-Mu, oh Tuhan, nyatalah bagi hidupku. Tiada pernah sedetik pun, tiada pernah Kau tinggalkan. Sungguh mulia dan sempurna, hanya Kau layak disembah. Yesus, Engkau juru selamatku. Dalam janji-Mu kemenanganku, selamanya kan ku nyatakan besar setia-Mu, Tuhan, di hidupku. Besar setia-Mu di dalam setiap hidupku, Tuhan. Kau tak pernah tinggalkan kami. Katakan Yesus, Yesus, Engkau juru selamatku. Dalam janji-Mu kemenanganku,
Jesus. Haleluya, haleluya. Berikan tepuk tangan yang meriah. Terpujilah namamu Tuhan. Shalom teman-teman di Battle Teens Kelapa Gading. Thank you udah bisa memberikan kesempatan untuk saya boleh menyampaikan firman Tuhan di dalam keluarga Battle Teens Kelapa Gading. Thank you untuk setiap leaders yang udah mengundang saya. Dan juga saya percaya setiap jemaat di Battle Teens Kelapa Gading hari ini akan mendapatkan sesuatu yang luar biasa. Yang menambahkan kecintaan kita kepada Tuhan, amin. Boleh sama-sama ketikkan di bawah, yuk dengerin firman Tuhan. Nah sebelumnya gak kenal maka tak sayang. Kenalin, nama saya Setiadi Sinjaya dan saya ada wakil ketua Battle Teens di Bandung. Kita masih dalam satu keluarga Battle Teens dan kita punya value yang sama, spirit yang sama di bulan ini. Amin. Nah sebelum kita dengerin firman Tuhan, mari sama-sama kita boleh bersatu di dalam doa. Bapa, kami mengucap syukur buat setiap kebaikan-Mu. Tuhan Yesus sungguh amat baik buat setiap kami. Tuhan udah tuntun kami hari demi hari selama 1 minggu ini Tuhan. Biarkan Tuhan Yesus hari ini kami mau dengerin firman-Mu, biarlah Engkau yang tutup bungkus setiap kami dengan kuasa darah-Mu. Kami percaya Tuhan akan berkata, Tuhan akan mengisi hati kami dengan kasih-Mu lebih lagi Tuhan. Urapi hamba-Mu, urapi lidah bibir hamba, urapi setiap hati dan telinga kami. Nah, di dalam nama Yesus, haleluya, amin. Nah, di bulan ini kita punya sebuah tema yang luar biasa, yaitu What would Jesus do? Apa yang bakal Tuhan Yesus lakuin? Bulan ini banyak banget hal-hal yang bakal kita ketahui like Jesus. Yang pertama ada forgive, ada give, ada love, ada humble like Jesus. Semuanya mengarah kepada satu tujuan, satu pribadi, yaitu Tuhan Yesus. Dan kita percaya ketika kita ngomongin tentang like Jesus, ada satu hal yang teman-teman harus tahu, yang harus kita sepakati. Kalau ternyata ngomongin like Jesus, berarti manusia itu tuh diciptakan oleh siapa? Oleh Allah. Kita tuh diciptakan. Nah, di dalam Keluaran, tepatnya di Keluaran 1, Kejadian 1 ayat 27 dikatakan kalau God create us by image of God. Kalau Dia menciptakan kita segambar. Dan juga serupa. Coba sama-sama bilang, segambar dan serupa. Boleh ketikkan di bawah, kita semua segambar dan serupa guys sama Allah. Mantap. Nah ketika kita bilang segambar dan serupa, harusnya gak boleh lagi ada di antara kita yang minder. Aduh gue minder nih, gue gendut. Aduh minder nih, kalau aku tuh kayaknya terlalu kurus. Aduh aku minder banget kok, kenapa? Aku kayaknya hitam banget, atau aduh rambut aku keriting kok, atau aduh rambut aku tuh jatuh-jatuhan kok, oh mata aku belok banget kok. Hey, ingat ya, gini-gini kamu tuh ciptaannya Tuhan. Sama-sama ketikin di bawah, gini-gini aku tuh ciptaannya Tuhan. Mantap, kamu tuh adalah segambar dan serupa sama Allah. Kamu tuh image of God, serupa sama Allah. Jadi jangan lagi minder. Karena kamu diciptakan segambar dan serupa sama Allah. Amin. Kalau dibilang kita segambar dan juga serupa sama Allah, satu hal yang teman-teman harus tahu. Kalau ternyata kita harus punya karakternya Allah loh. Seharusnya ada karakter Allah di dalam diri kita. So pertanyaan selanjutnya adalah, apa aja sih karakter Allah? Seperti apa sih karakter Allah kok? Kita sama-sama buka deh. Di dalam Keluaran 34 ayat yang ke-6 berkata, berjalanlah Tuhan lewat dari depannya dan berseru, Tuhan, Tuhan, Allah penyayang dan pengasih, panjang sabar, berlimpah kasihnya dan setianya. Wow, coba kita lihat ya. Kalau ternyata karakter Allah ada berapa? Ada 5 karakter Allah. Yang pertama, dia tuh penyayang. Yang kedua, dia tuh pengasih guys. Dia tuh benar-benar penuh dengan kasih. Selanjutnya, dia tuh panjang sabar. Dia gak cepat emosian. Dia benar-benar sabar sama kalian semua. Jadi kalau kalian masih sampai sekarang masih susah buat nahan amarah, lihat Tuhan. Dia sabar banget.
Lalu selanjutnya dikatakan dia tuh berlimpah kasihnya. Berlimpah kasih. Dan yang terakhir katanya dia tuh setia. Dia gak suka pindah-pindah ke orang lain. Karena dia itu setia guys. Tapi sama-sama kita mau buka dulu deh. Di New English Translation. Karena dia punya kata-kata yang jauh lebih dalam. Yang menggambarkan bagaimana karakter Allah ini. Di dalam New English Translation dikatakan. And Yahweh passed over before him. And he proclaimed. Yahweh, Yahweh, God who is compassionate and gracious, slow to anger, and abounding with loyal love and faithfulness. Wow, sama-sama ketikin di bawah, wow. Mau kasih emoticon, wow. Karena, wah ini dalam banget. Dibilang kalau ternyata dia compassionate. Lalu dibilang juga ternyata dia gracious. Terus dibilang dia slow to anger. Lalu yang selanjutnya, dia loyal love. Dia setia banget sama cintanya dia. Dia punya cinta yang benar-benar dalam banget. Dan dia yang terakhir, faithfulness. Dia gak suka ghosting guys. Karena dia tuh setia. Dia gak suka tiba-tiba menghilang. Waktu kamu lagi butuh dia tetap ada sama kamu. Karena dia setia. Nah lihat, Allah punya 5 karakter ini. Pastikan karakter Allah ini ada di dalam diri kita. Amin. Dan tapi kita hari ini gak bakal ngomongin tentang ini semua. Karena kalau kita ngomongin ini semua gak bakal beres. Kita hanya bakal bahas tentang karakter Allah yang ini. Loyal love atau berlimpah dengan kasih. Kenapa ini? Teman-teman harus tahu. Kalau kata loyal love di dalam bahasa Ibrani. Kata loyal love dalam bahasa Ibrani itu berarti kezet. Sama-sama ketik di bawah kezet. Tapi ini bukan kezet welcome ya, yang biasa diinjek-injek kalau mau masuk hotel, mau masuk ke restoran. Enggak, ini tuh kezet artinya loyal love dalam bahasa Ibrani. Dan ada 3. Sebenarnya kata kezet ini susah buat bisa digambarkan dengan kata-kata. Karena terlalu kompleks, terlalu sulit buat dijelasin dengan kata-kata. Tapi karena ini tuh kata kezet menggambarkan 3 tindakan. Tahu gak apa aja? Pertama, tindakan untuk mengasihi atau love. Yang kedua, untuk memberi, generosity. Generous. Terus yang ketiga yaitu komitmen. Tindakan untuk komitmen. Nah, ditambah lagi 3 tindakan ini ternyata menggambarkan satu hal yang sangat dalam. Yaitu deep personal care. Wow. Boleh bilang wow lagi? Wow. Ternyata kata loyal love dalam bahasa Ibrani-nya keset menggambarkan 3 tindakan. Love, generous, dan juga komitmen. Dan ternyata 3 tindakan ini menggambarkan satu hal. Yaitu deep personal care. Yang di sini Koko mau bilang, saya mau bilang. Kalau ternyata loyal love bukan hanya sekedar sebuah kata-kata. Aku cinta sama kamu. Aku tuh sayang banget sama kamu. Aku tuh gak bakal ninggalin kamu karena aku sayang sama kamu. Enggak. Tapi kata loyal love atau kata kezet berarti menggambarkan satu hal. Yaitu adanya sebuah tindakan. Sama-sama ketikin di bawah, tindakan atau action. Kata loyal love, kata kezet berarti sebuah tindakan. Bukan hanya ngomong doang. Tapi ada tindakan yang kita lakuin karena kita tuh sayang. Karena kita tuh penuh dengan kasih. Dan itu yang Allah kasih lihat. Ada 2 alasan dari act of loyal love yang Allah lakukan. Karena apa sih? Karena yang pertama, karena kasih Allah mengampuni. Ketika di bawah, karena kasih Allah mengampuni.
Di dalam Kejadian 32 ayat 10 dikatakan, sekali-kali aku tidak layak untuk menerima segala kasih dan kesetiaan yang engkau tunjukkan kepada hambamu. Tahu gak kejadian ini tentang siapa? Siapa yang ngomong ini? Yang ngomong ini adalah Yakub. Tahu apa yang dilakukan oleh Yakub? Yang dilakukan oleh Yakub tuh udah melakukan satu hal yang jahat. Menurut Koko ya, dia tuh udah melakukan hal yang jahat banget karena dia udah menipu bapaknya, dia udah melakukan hal yang licik untuk mengambil atau menghasut Esau supaya dia memberikan hak sulungnya. Lalu dia menipu bapaknya dengan pakai bulu domba terus dapetin berkat hak sulung dari Esau. Lalu dia pergi. Nah, terus apa yang dilakukan oleh Yakub? Yakub datang pada Tuhan dan dia bilang, sekali-kali aku tidak layak untuk menerima kezet yang engkau berikan. Kata segala kasih dan kesetiaan di dalam ayat ini sama dengan karakter yang Allah punya, yaitu kezet, yaitu loyal love, yang membuktikan satu hal. Karena sebuah kasih, Allah itu mengampuni. Kasih dia besar banget. Walaupun Esau udah melakukan hal yang jahat, yang benar-benar durhaka, yang benar-benar udah keterlaluan banget. Esau demi uang, demi berkat, dia melakukan hal yang menurut Koko itu jahat banget. Tapi Allah tetap mengampuni Esau. Kenapa? Taunya dari mana? Karena ternyata dari keturunan Esau beberapa tahun kemudian lahirlah Yesus. Hey, Allah tetap mengampuni Esau walaupun kesalahannya besar. Karena apa? Karena kasih yang Allah miliki menutupi segala kesalahan. Kasih yang Allah miliki menutupi apa yang menjadi kesalahannya Yakub. Sampai akhirnya keturunannya bisa dipakai Tuhan untuk bisa melahirkan juru selamat. Amin. Dan yang kedua, karena sebuah kasih Allah setia. Ketika di bawah, karena kasih Allah setia. Dalam Bilangan 14 ayat 19 berkata, ampunilah kiranya kesalahan bangsa ini sesuai dengan kebesaran kasih setiamu. Dibilang lagi, ampunilah kiranya kesalahan bangsa ini. Bangsa siapa? Bangsa Israel. Ini tuh adalah doa Musa di mana bangsa Israel udah ngelakuin banyak banget kesalahan. Apa aja kesalahannya Israel? Dia menyalahkan Tuhan, udah keluarin mereka dari Mesir hanya buat dikejar-kejar sama Firaun. Dia udah bersungut-sungut, minta makan, Tuhan saya minta makan, kelaparan di padang gurun. Terus dia udah bikin patung lembu emas. Tapi Tuhan tetap setia sama mereka. Ketika mereka nyalahin Tuhan karena udah bawa mereka keluar dari Mesir hanya buat dikejar Firaun, Tuhan tetap menyertai mereka. Tuhan belah Laut Merah, terus membunuh semua pasukannya Firaun. Ketika lagi panas di padang gurun, Tuhan memberikan tiang awan. Ketika lagi dinginnya di padang gurun, Tuhan tetap setia dengan tiang api. Lalu ketika dia bersungut-sungut minta makan, Tuhan turunkan burung puyuh. Walaupun ketika dia membuat patung lembu emas, Tuhan tetap setia. Sampai akhirnya bangsa Israel bisa kembali ke tanah perjanjian. Itu semua karena Allah punya kasih. Karena kasihnya menutupi segala kesalahan. Amsal 10 ayat 12. Kebencian menimbulkan pertengkaran, tetapi kasih menutupi segala pelanggaran. Hari ini teman-teman, berapa banyak pelanggaran yang udah kita lakukan? Berapa banyak kesalahan yang udah kita lakukan? Manusia sering banget untuk berkata, justice is everything. Right is right, wrong means wrong. Guilty means guilty, innocent means innocent. Salah adalah salah dan benar adalah benar. Karena keadilan, kebenaran adalah segala-galanya. Peraturan adalah segala-galanya. When you broken the rules, you deserve to be punished. Ketika kamu merusak atau melanggar sebuah pelanggaran atau sebuah peraturan, kamu layak buat dihukum. Itu yang dunia katakan. Tapi Allah berkata apa? Segala kasih yang Allah punya menutupi segala pelanggaran. Tuhan tetap sayang sama kita. Walaupun kita punya banyak sekali kesalahan. Asalkan kita mau kembali lagi sama Tuhan. Asalkan kita mau come back sama Dia. Dia tetap sayang kita. Dia tetap terima kita apa adanya. Hari ini teman-teman, Allah mau ngomong sama kita.
kok dia sayang banget sama kita. Dia benar-benar cinta sama kita. Even though kamu udah ngelakuin banyak banget kesalahan. Even kamu udah ngelakuin banyak banget hal-hal yang menyakiti hati dia. Dia tetap sayang sama kamu. Dia gak pernah tinggalkan kamu. Dia mengampuni kamu dan dia tetap setia. Allah memberikan sebuah contoh loh. Allah ngasih sebuah teladan buat kita semua. Yang benar-benar baik banget. Karena kasih adalah segalanya. Yang jadi dasar dari segala sesuatu yang kita lakuin dong. Makanya hari ini kita mau belajar, mau lihat apa yang harus kita sadari mengenai kasih. Love like Jesus. Kita buka di dalam 1 Tesalonika 3 ayat 12 sampai 13. Dan kiranya Tuhan menjadikan kamu bertambah-tambah dan berkelimpahan dalam kasih seorang terhadap yang lain. Dan terhadap semua orang. Sama seperti kami juga mengasihi kamu. Kiranya dia menguatkan hatimu supaya tak bercacat dan kudus di hadapan Allah dan Bapa kita pada waktu kedatangan Yesus Tuhan kita dengan semua orang kudusnya. Ternyata dari ayat ini kita bisa lihat karena kasih kita yang terbatas, kita perlu menyadari dua hal ini. Yang pertama, He feels us. Di dalam ayat ke-12 tadi dikatakan kalau ternyata dan kiranya Tuhan menjadikan kamu bertambah-tambah dan berkelimpahan dalam kasih seorang terhadap yang lain. Berarti satu hal, kamu harus sadar terlebih dahulu. Kasih setiap manusia itu terbatas. Kasih kita ini terbatas banget. Mau kita mengasihi orang lain, itu tuh susah. Aduh kok, tapi dia tuh, aduh kok, dia udah ngelakuin kesalahan ini berkali-kali loh kok. Aduh kok, dia tuh kayaknya gak pantas lah buat bisa dikasih pengampunan. Aduh kok, ini yang udah keberapa kali. Tahu gak kenapa kita selalu ngomong kayak gitu? Karena kasih kita tuh terbatas guys. Allah adalah sumber kasih. Dia adalah sumber kasih. Sehingga satu-satunya pribadi yang bisa merecharge, yang bisa refill lagi kasihnya kita di dalam hati kita, hanya satu pribadi, yaitu Allah. Gak ada pribadi yang lain yang bisa memenuhi kasihnya kita. Kadang kita cari kasih, kadang cari cinta ke hal-hal yang lain. Ke teman-teman kita, cari ke hal-hal permainan, games, atau mungkin apa yang kita punya. Oh kok aku punya HP baru, dengan kayak gini aku suka banget. Oh kok aku punya mobil baru dikasih sama papa. So ini yang bikin aku makin sayang lah sama papa sama mama. Hey. Ketika mobil itu makin tua, ketika HP kamu makin lama makin ketinggalan zaman, kasih kamu sama orang tua kamu bakal terbatas. Aduh Pi, ini HP-nya udah kuno. Sekarang tuh ada iPhone 12 Pro Max, masa sih gak mau beliin? Aku makin sayang sama papi mami lo nanti. Guys, itu kasih yang bersyarat. Itu kasih yang sementara. Tapi yang Allah pengen supaya kita punya sebuah kasih yang gak pernah berhenti-berhenti. So kamu harus sadar, kita semua harus sadar kalau kasih kita terbatas. Dan kita perlu direfill ulang. Dan yang satu pribadi yang bisa merefill itu semua, yaitu Allah. 1 Yohanes 4 ayat 7 sampai 8 berkata demikian. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi. Sebab kasih itu berasal dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah. Sebab Allah adalah kasih. Ada sebuah ilustrasi yang dibilang love bank. Teman-teman harus sadar, anggaplah gelas kosong ini tuh kita. Mungkin kadang-kala kita tuh capek. Akhirnya oke, aku mau cari kebahagiaan lah kok. Mau cari hal-hal yang baru, ke bioskop, main game, push rank, main PUBG, Free Fire, Mobile Legend, atau apapun itu. Oke kok, lewat itu aku seneng banget. Akhirnya nambah sukacita kita, akhirnya nambah. Terus aduh kok aku tuh kayak seneng banget ya kalau misalkan ada orang yang ngasih hadiah ke aku. Wah rasanya tuh bahagia banget. Akhirnya nambah lagi kasihnya kita.
Namanya tapi dikit-dikit. Tapi ketika kita dibilang, kamu coba dong bantuin dia. Kamu coba dong kasih kek uang jajan kamu, dia lagi kekurangan uang. Coba kasih deh ke dia. Akhirnya kamu kasih lagi. Aduh tapi kok aku hanya punya segini. Aku dikit banget. Akhirnya kamu hanya ngasihnya dikit. Dan akhirnya at the end ya, ketika kamu dipaksakan terus untuk coba deh lebih mengasihi papa kamu, coba deh lebih mengasihi mama kamu tuh harus tetap hormat sama mereka. Akhirnya karena ya udahlah kepaksa, aku mengasihi mama aku mengasihi papa aku, and at the end kamu kembali kosong, menjadi diri yang kosong, dan akhirnya kita bakal melihat banyak banget anak muda yang pelarian ke sana ke semari. Karena dia nggak touch, dia nggak nempel sama pribadi yang bisa kasih itu terus menerus. Ibaratkan nih Tuhan, dia bisa terus merefill kamu, dia bisa terus menyegarkan hati kamu, dia bisa terus untuk bisa bikin kamu tuh happy, damai sejahtera, sukacita. Dan ketika ada hati yang penuh, love bank yang penuh, walaupun punya kemampuan untuk bisa memberikan kepada orang lain lebih lagi. Dan kamu gak bakal pernah haus. Kenapa? Karena ketika kamu udah merasa, udah memberikan banyak hal untuk orang lain, udah give, udah mengampuni. Ketika kamu mengampuni, kamu perlu kekuatan lain. Kamu gak bisa pakai kekuatan kamu sendiri. Ketika kamu pakai kekuatan kamu sendiri, at the end bakal habis. Tapi ketika kamu pakai kekuatan dari Tuhan, ketika kamu melekat sama Tuhan, ketika kamu udah mengurangi lagi love banknya, dia pribadi yang gak terbatas. Dia isi lagi diri kamu, dan bahkan dikatakan berlimpah-limpah sampai keluar dan orang sekitar bisa merasakan kasih Allah. Allah gak bakal pernah bisa berhenti untuk mengasihi kita. Karena kasihnya tidak terbatas. Karena pribadinya, karena dia sendiri adalah kasih. So teman-teman, sama-sama ketik di bawah. You guys melekat sama Tuhan. Ketika kita melekat sama Tuhan, kita gak bakal kekurangan kasih. Amin. Dan yang kedua yang terakhir. He strengthens us. He strengthens us. Dia menguatkan kita. Dalam ayat 13 dikatakan, kalau kiranya dia menguatkan hatimu supaya tak bercacat dan kudus di hadapan Allah dan Bapa kita pada waktu kedatangan Yesus Tuhan kita dengan semua orang kudusnya. Allah tahu banget, mengasihi itu susah, mengasihi itu berat dan terkadang menyakitkan. Aku harus mengasihi papa aku yang suka mukul. Aku harus mengasihi mama aku yang suka bawel banget kalau di rumah. Aku harus mengasihi koko aku, cici aku, kakak aku yang suka ngejailin aku. Aku harus mengasihi dede aku yang dikit-dikit minta tolong. Atau aku harus mengasihi teman-teman aku yang kadang dikit-dikit tuh ngebully aku, ngejek aku, nyudutin aku, ngejauhin aku, ngebohongin aku, fitnah aku. Itu tuh susah banget kok. Yes, I know. Dan Tuhan pun tahu itu. Mengasihi itu berat, mengasihi itu menyakitkan. Tapi ingat satu hal, ketika kamu melekat sama Allah, pribadi yang mempunyai kasih itu, dia sendiri yang menguatkan kamu. Allah sanggup memberikan sebuah kekuatan untuk kita. Allah tahu banget sulitnya untuk bisa mengasihi. Allah tahu banget sulitnya untuk bisa terus memberi kasih yang ada di dalam hati kita. Sehingga dia selalu mengingatkan untuk kita, selalu melekat kepada hatinya, melekat kepada pribadinya. Jangan pakai kekuatan sendiri. Ketika kamu pakai kekuatan kamu sendiri, kasih kamu hanya akan turun. Tapi ketika kamu melekat pada Bapa, semakin kamu mengasihi, kasih yang ada di dalam hati kamu, kasih yang ada di dalam love bank kamu, semakin besar, semakin meluap, bahkan berkelimpahan, sampai orang di sekitar kamu merasakan kasihmu. Ini doa saya, kamu menjadi anak-anak muda yang penuh dengan kasih, yang seperti Bapa, ia adalah kasih. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur buat hari ini Tuhan. Thank you Tuhan Yesus sudah kuatkan kami, ingatkan kami untuk love like Jesus. Kami tahu mengasihi itu gak gampang. Kami tahu mengasihi itu kadang menyakitkan.
Tapi kami mau belajar dari Engkau, menjadi pribadi yang penuh dengan kasih. Biarkan Tuhan, hati kami penuh dengan kasih-Mu. Hari ini buat kami yang masih jauh dari Engkau Tuhan, ajarkan kami untuk terus dekat, melekat dengan Engkau. Ingatkan kami lebih lagi Roh Kudus, untuk kami terus bangun hubungan kami dengan Engkau. Hamba-Mu selesai untuk berbicara, tapi biarlah Roh Kudus-Mu yang memeteraikan setiap firman yang ditabur. Aku percaya firman yang telah ditabur gak pernah kembali dengan sia-sia. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang siap, love like Jesus. Sama-sama katakan, amin. Hai, apakah kamu diberkati oleh firman Tuhan hari ini? Kalau kamu diberkati oleh firman Tuhan hari ini, jangan lupa buat ajak teman-teman kita untuk ibadah di Battle Teens Kelapa Gading. Dan aku punya informasi yang menarik buat kita semua. Tanggal 4 April kita akan mengadakan Paskah, yeay! Dan ini adalah Paskah kita dengan judul The Specialist. Oke, jadi event ini bakal seru banget, event Paskah ini bakal pecah banget. Jangan lupa teman-teman untuk ajak teman-teman yang lain untuk datang di tanggal 4 April online di Zoom. Oke, so we can see everyone. Kita udah lama banget gak ketemu dan ini bisa mengobati rasa rindu lah ya di Passover ini. Jadi aku undang teman-teman semua untuk bisa datang di Passover event Battle Teens Kelapa Gading The Specialist pada tanggal 4 April 2021 jam 10 pagi. Oke, don't miss it, mark it on your calendar. Mari kita satukan tangan kita, mari kita berdoa untuk bangsa dan negara kita. Lalu kita akan berdoa supaya berkat Tuhan ada dan menyertai kita. Terima kasih Tuhan untuk ibadah hari ini. Kami percaya ibadah hari ini Tuhan bukan suatu kebetulan, tapi Tuhan mau adakan ibadah ini untuk menjadi satu pengingat buat kami, untuk menjadi satu kekuatan dalam hidup kami. Kami mau berdoa Tuhan pada hari ini untuk bangsa dan negara kami, berdoa untuk virus Tuhan yang sedang diatasi saat ini. Kami berdoa untuk setiap langkah pemerintahan yang diambil, baik ini vaksin Tuhan, baik ini keputusan kebijakan lain Tuhan. Kami berdoa biar Tuhan yang menyertai bangsa kami, Tuhan yang pulihkan Tuhan, Tuhan yang sembuhkan baik ini perekonomian maupun kesehatan Tuhan. Kami percaya Tuhan bekerja di saat-saat seperti ini dan kami percaya banyak orang akan melihat kemuliaan Tuhan lewat proses-proses ini Tuhan. Kami juga berdoa untuk gereja kami, Tuhan yang pakai Tuhan gereja kami untuk memberkati lebih banyak orang, untuk mengundang banyak orang untuk mengenal Yesus Tuhan. Berdoa untuk setiap anak-anak-Mu Tuhan di tempat ini Tuhan. Biar dari mereka ini Tuhan, mereka bisa menjadi kekuatan di dalam keluarga mereka Tuhan. Banyak orang melihat Kristus di dalam kehidupan mereka dan mereka menjadi percaya Tuhan. Karena satu teladan yang dibawa oleh anak-anak-Mu pada hari ini. Dan kami siap untuk menerima berkat-Mu pada hari ini. Mari teman-teman aku ajak untuk mengangkat tangan kita di udara. Mari kita menerima berkat yang daripada Tuhan. Kiranya Allah memberkati apapun yang engkau kerjakan saat ini, biar itu dibuatnya berhasil. Apapun yang engkau lakukan dengan segenap hatimu, dengan mengandalkan Tuhan sepenuhnya, maka itu akan diperbuat Tuhan berhasil. Biar Tuhan memberkati keluargamu dan Tuhan memberkati keluar masukmu. Biar engkau dijadikan kepala dan bukan ekor. Engkau akan menjadi pemimpin yang membawa dampak dan pengaruh yang baik dimanapun engkau ditempatkan. Biar kasih dari Allah Bapa, persekutuan yang manis oleh anak yang tunggal Yesus Kristus dan juga Roh Kudus beserta dengan kita mulai hari ini, kekal sampai sepanjang masa hingga Tuhan Yesus hadir yang kedua kalinya. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang percaya sama-sama kita katakan amin. God bless you all. See you next Sunday. God bless you. Bye-bye.